Hai guys, ketemu lagi dengan saya Panca Makmun di Conversations with Panca Makmun, dan hari ini kan udah pasti tahu ya, yang aku undang ke sini adalah first runner up Indonesia's Next Top Model Cycle 2, Helen Hu. Makasih Mas Panca. Ih, sama-sama dong. Aduh, kamu seksi ya. Ya, harus dong. Seksi, kulitnya bagus, rambutnya baru lagi ya. Iya, betul. Ini senyum kemenangan ya. Iya, senyum kebebasan, kemenangan. Oh, Happy gitu. Gimana kabarnya kamu sekarang setelah Indonesia's Next Top Model? Puji Tuhan aku sehat, terus keluarga juga sehat. Apa ya, jadi makin happy dan semangat sih. Kalau setelah yang ya kayak sudah kan selama kompetisi tuh udah jor-joran banget nih energinya. Terus kayak sekarang pulang ke rumah bisa ketemu teman-teman, dicas lagi energinya, dan pastinya kayak makin semangat untuk cari duit. Cari duit ya. Iya. Kalau soal kerjaan gimana nih kamu? Soal kerjaan udah ada beberapa tawaran sebenarnya kayak endorse gitu. Apa tuh? Endorse gitu-gitu udah ada. Endorse sudah. Iya. Selain endorse apa lagi? Kalau untuk photoshoot gitu-gitu belum sih. Photoshoot Karena belum ya? Belum. Runway? Runway aku nunggu dari Mas Panca. Oh gitu? Tenang, pasti ada nanti Ada ya. Ditunggu ya. Nah, Helen, ini kan pasti banyak banget nih ya teman-teman pengen tahu nih ya kalau di cycle 1 tuh first runner up-nya Ghea yang udah orang banyak sekali tahu. Ghea adalah seorang model yang udah jalan di runway JFW, jalan desainer. Nah, kalau Helen kan justru kebalikannya ya, fresh from the oven, ya. Pasti banyak pengen tahu nih, dulu awalnya gimana sih kamu terjun ke dunia modeling? Apakah karena pengen dari kamunya sendiri, atau ada yang scout yang lihat gitu sampai akhirnya kamu bisa berada di posisi yang sekarang ini? Oke, jadi ini aku sebenarnya belum pernah cerita ke siapa-siapa karena aku tuh awalnya tuh malah bukan model gitu, nggak langsung model freelance tuh nggak. Jadi aku awalnya tuh malah masih SPG dulu, Mas Panca. Oh, SPG? Iya, aku dulu masih SPG mobil gitu. Terus dari situ kan biasa kalau acara exhibit gitu suka ada fotografer. Nah dari situ ditawarin, terus kayak ada kerjaan lain. Terus ternyata mereka interest buat dijadiin model, jadi kayak coba Helen jadi model aku dong gitu, aku bayar gitu kan. Terus dari situ diajak ke event, mulai makin banyak kenal fotografer, dan akhirnya bisa ngejalanin freelance sendiri gitu. Kayak dari fotografer kenalan sama punya brand kan, punya temen dari salah satu brand, terus kayak nih teman aku mau pakai kamu jadi model. Nah jadi udah dari situ aku mulai freelance. Tahun berapa waktu kamu umur berapa tuh? Itu kalau nggak salah umur 17 tahun. Masih SMK aku. Sekarang kamu umur berapa? Aku sekarang tahun ini 22. 22. Anak ya, 2000. Berarti kamu startnya 5 tahun yang lalu ya? Iya, 5 tahun. Dari mulai SPG, terus akhirnya banyak tuh ya kerjaan SPG di mana-mana ya? Banyak, Asher gitu kan. Terus SPG gitu Asher. sampai ada yang ngeliat, yuk jadi model aja. Tapi waktu itu pertama kali modeling foto atau udah langsung runway? Aku foto. Foto dulu aku ya? Aku tuh gak pernah runway, Mas Panca. Sama sekali? Gak pernah. Aku tuh dulu sempat ambil sekolah modeling, emang catwalk kayak gitu. Dan aku juga ngerasa aku bagus ya kalau catwalk, cuman agak susah kan. Pada saat itu aku masih nggak ngerti gimana caranya sih untuk masuk ke model runway. Terus yaudah akhirnya aku masih mencoba-coba kayak kalau sekolah Santa Maria itu kan dia ada sekolah desain. Nah dia kalau graduation itu kan suka scout model-model freelance gitu, yang nggak model banget tapi ya udahlah gitu. Nah aku ikutnya yang kayak gitu-gitu, yang buat graduation sekolah, acara sekolah. Jadi kamu sebenarnya trainingnya itu adalah di event-event seperti itu ya. Jadi nggak terjun langsung kayak di runway JFW atau sama desainer gitu-gitu, nggak sama sekali ya. Jadi kamu belajarnya sebenarnya kamu udah pernah belajar di sekolah modeling. Terus kamu praktekin ya di acara-acara tersebut itu kan? Iya, benar. Tapi mungkin lebih banyak foto dibanding runway ya waktu itu ya? Iya, lebih banyak foto. Tapi kok waktu lagi di Indonesia's Next Top Model, kok waktu lagi runway, kan kita challenge-nya kan ada challenge runway ya? Iya, itu kaget banget aku. Kayak... Dan memang kalian nggak dikasih tahu kalau sekarang udah ada challenge runway itu dan ada photoshoot yang grup. Karena itu adalah Bible baru ya, itu formula baru yang memang datangnya dari Ken Mock dan timnya Tyra Banks yang ada di Amerika.
Nah tapi aku ngeliatnya waktu itu kayaknya kamu jalannya fine-fine aja, kayak udah bisa gitu. Apa karena kamu udah masuk agency ya waktu itu? Iya, aku udah masuk agensi dan kayaknya karena pembekalan sekolah modeling itu juga sih Mas Panca. Yang udah belajar runway, jadi at least tau lah gimana cara bawainnya. Dan udah nyaman juga, kayak udah tahu nih, gue nyaman nih kalau jalannya kayak gini gitu. Soalnya kan kalau aku lihat rata-rata kalau model runway tuh ada yang plek gitu aja gitu loh, yang aku ngeliatnya sih yang kayak ada yang kaku gitu. Maksudnya bukan kaku, tapi kayak ya udah tangannya gini, kakinya gini, tapi kalau aku kan runway-nya kayak banyak kan ada pundaknya juga main gitu kan, dan aku ngerasa nyaman di situ, jadi ya udah aku pedein aja. Kayaknya itu deh kuncinya, pede. Pede ya. Iya. Waktu itu kamu belajar modeling, sekolah modelingnya berapa lama? Itu 1 tahun. Di mana? Jakarta Modeling School. Oh, jadi, Jakarta Modeling School ada ya di. Ada. Dia baru buka gitu dari branch Bali. Waktu itu baru buka. Aku batch pertama. Jadi kamu pokoknya 5 tahun yang lalu start sebagai SPG, habis itu masuk dunia modeling, start dari foto dulu. Banyak kamu foto-fotonya dulu ya? Puji Tuhan. Banyak ya? Apa aja? Majalah atau misalkan iklan atau apa? Aku kebanyakan katalog. Fashion. Iya. Terus pernah juga sama brand Luna Habit loh. Pernah Luna Habit? Pernah dulu. Yang aku tahu apa sih brand beauty-nya? Nama Beauty ya. Oh, Luna Habit ternyata pernah juga dulu. Pernah, itu dulu waktu zaman aku masih freelance. Luna Habit, terus masuk agensi baru ke Nama Beauty. Terus ke Wardah juga, Emina juga. Jadi kayak aku senengnya tuh walaupun pada saat itu mikirnya aku kayak nggak jodoh nih di model runway, terus tapi ternyata pas ketika jadi model foto tuh nggak cuman fashion doang, tapi di beauty juga aku bisa, TVC juga bisa. Jadi kayak apa aja selain Luna Habit kamu ini ya katalognya? Katalognya Blibli pernah, Blibli Fashion, terus aduh aku lupa, Kala The Label. Oh, Kala The Label juga pernah ya? Iya, itu Kala The Label tuh termasuk Blibli gitu, jadi Blibli kayak udah sebanyak brandnya. Terus udah aku hampir lupa. Josephine Ani, terus banyak lah pokoknya ya. Iya, aku nggak inget. Sampai akhirnya foto buat Nama Beauty, terus ada lagi yang lain-lainnya setelah kamu masuk agensi. Nah, kamu join akhirnya kamu dilirik sama agensi kamu itu Icon ya? Iya. Itu melalui kompetisi loh. Melalui kompetisi. Melalui kompetisi. Coba ceritain nih gimana? Nah, itu aku pertama kali ikut kedua kali aku ikut lomba-lomba. Jadi pertamanya aku pernah loh ikut Supermodels Project. Jadi dia tuh ada acara Mas Panca di PI waktu itu. Ada Kak Kelly Tandiono, Kak Laura dan gitu-gitu. Oh, terus, Kelly, Laura, Paula sama Dominic ya? Iya, nah itu mereka ada acara bikin scout runway gitu. Jadi nanti di scout untuk masuk ke dia punya sekolah modeling kan. Iya. Nah itu pertama kali aku lomba runway itu, terus gagal di situ. Terus kedua kali aku coba yang UI Fashion Week ini. Di UI Fashion Week ini aku juga sama Sarah itu saingannya. Beneran, Mas Sarah juga? Saingannya sama Sarah juga. Terus kayak di UI Fashion Week itu aku cuma lolos di top 20 kalau nggak salah. Tapi di situ kan emang partnerannya UFW waktu itu partneran sama Twaikens. Jadi Twaikens tertarik sama aku, dia undang aku ke kantor, terus ya udah akhirnya join sama Twaikens sampai sekarang ya. Berarti kamu mendaftarnya di Indonesia's Next Top Modelnya melalui Twaikens ya, karena kamu udah masuk agensi ya. Iya. Apa sih ketertarikan yang apa sih yang bikin kamu tertarik nih ke dunia modeling? Apa sih? Nah ini tuh berawal dari yang SPG itu Mas Panca, karena yang sering di foto-fotoin tuh kayak ngerasa kok gue seneng ya, gue happy nih kayak foto-foto gini gitu. Terus ya udah akhirnya bisa dijadiin pekerjaan, why not? Dan ternyata industrinya tuh apa ya? Di situ pun aku juga baru menemukan passion aku gitu loh, dari yang aku SMK pariwisata nih. Aku masih bingung nih mau kerja apa. Terus passion gue ternyata di fashion gitu. Ya udah aku sekarang jadinya juga ngambil kuliah fashion business dan nyambung aja gitu sama pekerjaan aku yang sekarang karena mau modeling. Jadi kayak ini berarti udah pas banget nih. Passion gue dapet, apa yang gue senengin juga bisa menghasilkan uang gitu. Jadi ya udah why not. Orang tua gimana? Ngedukung nggak dari awal? Orang tua, aku tuh dulu nggak pernah cerita sama mama papa. Nggak pernah cerita? Jadi kalau misalkan ada job gitu, aku cuma bilangnya aku mau foto. Terus ya udah akhirnya ketika aku udah masuk agensi baru kayak mama kan ngeliat tuh di Instagram aku ngepost apa, baru kayak
oh ini gini-gini, aku baru mulai sharing kayak iya ini tuh Icons kayak gini, aku dapat pendapatan seperti ini gitu-gitu. Mama ngingetin sih, kayak dia selalu ngingetin kayak jangan lupa sekolah ya, gitu kan, tetap pasti kan. Jangan lupa kuliahnya juga. Kuliah ya. Terus sama orang juga harus baik, sama semua orang harus baik. Terus kalau datang ke pekerjaan juga harus tepat waktu kayak gitu-gitu. Basic kayak gitu diingetin. Wah, di support juga ya sama mama kamu ya. Kalau papa? Papa juga, tapi dia lebih ke diem sih sebenarnya. Lebih ke diem, paling cuman kayak. Iya sih, waktu kan malam itu kan ketemu sama papa lebih kayak orangnya cool gitu. Mama lebih, Mas Macan makasih ya gitu. Aku bilang, oh iya ya tante. Iya, papa kamu lebih cool orangnya. Cool, iya. Kamu ikut karakter mama apa ikut karakter papa? Aku ikut karakter mama sih kayaknya. Ikut mama ya? Mama tuh orangnya sabar, terus dia orangnya nggak suka kalau nggak rapi gitu. Aku ngerasa ke mama sih. Kamu sekeluarga ada kakak beradik? Aku ada adik cowok. Adik cowok? Beda 2 tahun. Gitu. Jadi cuma berdua aja ya? Iya, aku berdua aja. Sepasang. Keluarga berencana banget ya? Iya. Cewek, cowok, selesai deh udah. Selesai, udah satu pasang. Oke, berarti akhirnya kamu terjun ke dunia modeling, benar-benar terjun itu setelah kamu masuk agensi To Icon ya. Mulai di To Icon berproses ya. Iya, berproses. Lumayan banyak dapat pekerjaan juga pada waktu itu. Iya, itu aku senang banget sih karena kan waktu freelance tuh sebenarnya kalau freelance lebih enak kalau udah punya link di mana-mana ya. Nah, sedangkan itu kan aku ibaratnya masih nggak ngerti juga cara bikin rate card gimana. Jadi kadang ya udahlah kasih segini kali ya buat photoshoot ini gitu. Jadi nggak berani kasih harga mahal karena kan mikirnya waktu itu gue siapa ya ini model. Sekarang bisa harga mahal juga. dong. Alhamdulillah bisa ya. Kan udah first runner up Indonesia's Next Top Model Cycle tuh. Iya, jadi beneran ayo datang. Kan kamu pasti banyak nih ngalamin kayak misalkan mau ikut audisi ini, audisi itu selama waktu lagi di Icon ya, atau casting ini, casting itu kan dalam waktu 1 tahun ya kamu ya di apa namanya di To Icon sebelum kamu ikut Indonesia's Next Top Model kan banyak banget nih. Waktu itu apa sih kesulitan yang terbesar buat kamu sampai misalkan ada beberapa pekerjaan yang nggak kamu dapet gitu misalkan itu kenapa terus udah gitu sesulit apa sih kamu ngejalanin apa namanya proses selama setahun di To Icon sendiri? Oke. Kalau untuk kayak casting gitu yang aku agak susah tuh casting ini sih sebenarnya pada waktu itu casting iklan. Kayak kalau misalnya harus ada dialog gitu, harus acting gitu, aku ngerasa susah karena apa ya, untuk meresapi perannya tuh susah banget. Kalau casting kan harus, kadang kan ada ya casting yang coba kamu ngomong kayak gini, ekspresiin kayak gini ke cowok misalkan. Nah itu aku masih susah, kayak panasnya lama gitu lah Mas Panca. Jadi ya kalau casting iklan ya pasti ya 50-50 lah, diterima ditolak juga. Terus waktu itu juga aku pernah ikut castingnya Mas Sabto di ininya galeri dia. Terus itu juga kalah saing sama yang lain karena kan aku juga bukan model runway pada saat itu, jadi emang belum jodoh di situ. Terus kalau untuk kesulitannya ya selama 1 tahun ya, itu yang aku rasain sih lebih kepada kalau misalkan photoshoot atau menjalani job sih aku enjoy banget. Aku nggak ada problem sama sekali, cuman emang kagetnya tuh kayak oh ini dunia modeling tuh kayak gini ya, nggak seindah itu. Maksudnya kan kalau orang lihat model kurus-kurus gitu, tapi mereka nggak tahu kalau kita lagi gain weight itu cara nuruninnya tuh gimana itu. Sedangkan misalkan 2 hari lagi udah harus foto terus pipi kelihatan tembem gitu, gimana caranya lu harus nggak mengecewakan si klien ini, lu harus diet gini-gini bla 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 kayak gitu-gitu sih Mas Panca. Kayak struggle mungkin kalau udah berhubungan sama berat badan sama menghadapi klien yang kayak kadang tuh apa ya yang kliennya yang kayak misalkan diem-diem ternyata kayak maksudnya di sini baik tapi ternyata di belakangnya kayak ada komplain gitu.
Oke. Kayak gitu sih. Paling kayak aku baru berasa, oh iya, oh gue kena tegur kayak gini ya tadi, oh iya. Gitu. Jadi berarti lebih oke di Indonesia Top Model dong ya, di komplainnya langsung depan muka ya. Iya benar. Walaupun sakit tapi besokannya kan udah biasa aja, wajar. Berarti kamu sebenarnya udah ya sedikit banyak dengan pengalaman kamu yang sudah terjadi di Indonesia Top Model, sebenarnya kamu udah ngerasain pada waktu setahun di dunia modeling yang benar-benar terjun kamu ke the real dunia modeling yang sebenarnya setelah kamu di agensi kan. Iya. So, akhirnya kamu memilih nih ikut Indonesia Next Top Model. Plus yang saya tahu juga kamu waktu itu lagi ikut audisi di Jakarta Fashion Week nih. Iya, Mas Panca juga kan. Iya, dan memang nama itu udah ada di 2 tempat itu. Cuman aku nggak bisa ngomong-ngomong kan. Terus akhirnya kenapa? Maksudnya kamu di JFV udah tahu kan. Akhirnya kamu nggak di JFV, kamu akhirnya di Indonesia Next Top Model. Nah kita sekarang ngomongin soal Indonesia Next Top Model. Kenapa kamu mau memilih Indonesia Next Top Model? Oke, jadi waktu itu yang aku daftar JFW itu kan coba iseng-iseng berhadiah. Nah terus ya udah kebetulan Kak Anggi, manajer agensi aku juga kayak dia ngomong nih di grup, ada yang mau ikut nggak yang Time Cycle 2? Terus ya udah aku kayak why not? Karena kan JFW aku coba juga ternyata lolos nih audisi sampai ke bikin video profile kayak gitu-gitu kan. Yang tadinya aku nggak expect, mana mungkin sih gue JFW, tapi pas dicoba ternyata lolos. Terus ya udah INTM siapa tahu juga lolos kan, ya udah daftar aja. Ternyata jodohnya di INTM. Iya, akhirnya kamu nyebur deh ke Indonesia Next Top Model. Iya, itu aku gambling lah Mas Panca. Soalnya gambling apa kamu udah seneng terima atau kamu gambling, ngerasa gambling? Aku ngerasa gambling karena itu kan aku sebenarnya lagi libur kuliah dan itu tuh udah mau masuk ke semester terakhir skripsi, penyelesaian skripsi. Jadi aku kayak mikirnya, gue kayak nanggung banget nih kalau gue cuti gitu kan. Sedangkan kalau INTM kayaknya gue masih bisa ikut tahun depan. Terus ya udah akhirnya galau, aku lebih milih INTM. Aku cerita tuh ke papa mama. Papa mama juga kayak bingung juga, mama bilang INTM, papa bilang kuliah. Jadi aku makin pusing nih gimana. Ya udah aku akhirnya ikutin kata hati INTM aja. Ikutin kata hati. Berarti kamu selama Indonesia Top Model kuliahnya stop dulu ya? Iya, aku cuti dulu. Cuti dulu. Dikasih ya? Dikasih. Oh, syukur deh. Nah, masuklah kamu nih kan. Kita ketemu waktu itu pas lagi mau audisi yang 30 besar ya. Untuk menentukan 18 orang. Memang kalian kan nggak tahu kalian dipilihnya berapa orang kan. Iya, tahun ini makin banyak ya. Ya, tahun yang kedua ini banyak 18 model. Nah, kalian kan ketemulah di tempat audisi ya, waktu itu kita di net ya. Di net. Jadi kan 30 dihadirkan lah di situ. Iya, itu berarti pertama kali ketemu Mas Panca waktu yang runway itu ya? Apa? Kita foto sama jalan, foto kita sama lihat. jalan ya, Mas foto Panca. Terus kayak gue pas masuk, aduh ini Mas Panca kayak mukanya udah serius banget kan, maksudnya kan duduknya gini. Duduknya gini kan, terus kayak mukanya flat gitu. Kayak mengintimidasi gitu, terus aku masuk kayak, aduh ini gimana nih? Apa maksudnya dinilainya kan sama runway juga kan, Mas Panca kan udah ahlinya, jadi kayak, aduh, aku sampai grogi gitu, mana blockingannya juga banyak. Blockingannya juga banyak, aku jadi kayak, aduh takut salah. Apa sih perasaan kamu waktu itu pas sudah diumumkan nih, kamu adalah salah satu finalis yang harus hadir nanti pada waktunya untuk ya audisi lagi selanjutnya gitu. Apa sih perasaan kamu waktu itu? Kayak aku happy sih, aku happy ya. Ya? Kayak serius nih gue keterima, tapi gimana kuliah gue, jadi kayak happy tapi masih bingung. Terus akhirnya diajak Zoom meeting lagi untuk pengumuman nih keterima apa enggak. Terus udah itu udah baru di situ bener-bener kayak, gue beneran nih bentar lagi masuk TV. Iya. Gue top 18 nih masuk rumah karantina. Jadi kayak, wah kok bisa ya Len? Gitu sih, kaget dan happy. Tapi waktu kemarin ketemu udah pernah kenal sama model-model yang lain nggak, yang 17 lainnya waktu kamu ketemu kamu udah ketemu di audisi yang 30 kan, terus akhirnya masuklah ke 18 kan. Iya. Waktu di 30 itu kamu udah yang kenal yang lain-lainnya, misalkan model siapa. Iya, aku kenal ini Peace, aku kenal. Dulu pernah satu job bareng, foto color box bareng. Terus Sarah juga kenal, itu karena UI Fashion Week. Terus Mbak Ayu sama ada kan waktu itu Erika yang itu. Erika itu anak Two Icons. Jadi aku kenalnya mereka. Erika yang rambutnya yang pelontos ya? Iya. Rambutnya. Gitu.
Pantas. Oh, oke. Itu mereka. Akhirnya kamu kepilih nih 18 apa namanya top model kan, semua langsung masuk di housing. Bam. Terus nggak lama Mas Panca sama Kaluna dateng, bam. Kaget banget coy, baru nafas gitu nyampe rumah kayak challenge gitu. Apa sih waktu itu, ya aku juga pengen tahu sih ya, apa sih rasanya model-model itu waktu diketemukan dalam satu rumah, terus terpilih menjadi 18 model yang di Indonesia's Next Top Model Cycle 2 yang nanti akan ditonton seluruh masyarakat Indonesia, baik di sini mungkin di luar juga gitu kan ya, masuk YouTube segala macam. Kamu sendiri waktu itu perasaannya gimana sih? Aku merasa kayak gila, gue keren banget nih udah bisa sampai masuk rumah karantina. Cuman emang karena ngelihat model-model yang lain nih, Mas Panca yang udah senior, yang udah keren banget, kayak model material banget, jadi kayak kicep gitu, kayak ya gue keren sih, tapi ada yang lebih keren gitu loh. Rasanya kayak gitu. Terus kayak masih pengenalan kan, udah kelihatan oh ini karakternya kayak gini nih, ini kayak gini. Terus sama kaget karena banyak kamera di rumah. Jadi masih norak gitu Mas di rumah karantina kayak, hah, ini kamera ini, tapi kita harus natural kan, maksudnya ya ini kan mau diambil keseharian, jadi kalau ada kamera ya lu ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi itu kayak masih kagok gitu, kayak banyak banget nih kameranya gitu. Nah pas Mas Panca sama Kaluna muncul tuh baru berasa panas tuh, baru berasa oh iya ini nih kompetisi nih, ini bukan acara ngumpul-ngumpul gitu, langsung kayak diingetin ting. Ini langsung kompetisi, ini temen lo tapi juga lawan lo gitu loh. Gitu. Emang rasa sedihnya tuh karena gue kan model foto ya, tapi kenapa di sini foto gue tuh semua nggak ada yang gue suka dari awal sampai akhir gitu. Bukan dari awal sampai pada saat itu. Kayak jelek mulu. Gue biasanya tuh nggak gini loh, kenapa sih Len gitu. Jadi ngerasa gue tuh di sini apakah bertahan karena visual karakteris gue atau beneran gue punya skill sih. Nah itu meragukan diri sendiri banget Mas Panca. Dan kalau komentar judges sih ya emang aku terima karena aku lihat ya iya bener emang jelek.